Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus PGRI Kecamatan Warungasem, dan yang saya hormati hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Hadirnya kami, keberadaan kami di sini karena digerakkan hati kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak membaca dzikir, karena dalam makalah yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, di akhir zaman ini yang paling baik adalah tadabbur bil Quran, memperbanyak baca Quran dan mengangan-angan isi Al-Quran dan mengamalkannya, dan lebih banyak mempelajari sejarah, karena dengan sejarah kita tahu bahwa kita ini mengenal yang baik dan yang buruk karena adanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW telah membawa petunjuk kepada kita untuk menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan telah disebutkan dalam suatu makalah, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada pendidik, kita tidak akan mengenal Tuhan. Dengan adanya Rasulullah, kita akhirnya bisa mengetahui Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Saya sangat cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah ini mempunyai 4 keistimewaan. Yang pertama, nama Rasulullah Muhammad SAW ini dijejerkan, disandingkan dengan nama asma Allah, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada nama yang dijejerkan dengan bersanding dengan nama Allah selain nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini telah tertulis di Lauh Mahfuz, di pintu-pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kunci daripada masuk surga, miftahul jannah La ilaha illallah, miftahul jannah La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dengan kita memperbanyak baca zikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah kita akan masuk surga. Dan keistimewaannya lagi, apabila kita mau bepergian, sebelum kita berangkat bepergian, kita berwudu dulu. Kita menulis lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus lafaz antara La ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah digunting, dipotong. Nanti lafaz La ilaha illallah dibawa waktu kita pergi
dan lafaz Muhammad Rasulullah ditinggalkan di rumah, insya Allah dalam perjalanan kita akan mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran, dan akan selamat kembali lagi sampai rumah, yaitu bertemunya lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, Nabi Muhammad ini belajarnya tidak hanya di dunia, tapi belajarnya sampai ke langit, yaitu pada waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj mendapat perintah, yaitu sholat 5 kali sehari semalam. Dan ini bentuk kesayangan atau kecintaan Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipanggil bolak-balik sampai 9 kali. Karena apa? Karena begitu cintanya Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memberi perintah yang pertama, sholat sehari semalam 50 kali. Akhirnya Nabi Muhammad turun bertemu dengan Nabi Musa, disuruh kembali lagi supaya dikurangi, jangan sampai 50. Akhirnya dikurangi 5 dan kembali lagi bertemu dengan Allah sebanyak 9 kali. Akhirnya menjadi yaitu 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad mempunyai mukjizat. Mukjizat yang paling hebat adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita sebagai umatnya juga bisa merasakan kehebatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Quran, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yaitu setiap huruf diberi khodam yang menjaga, yaitu seperti surat Yasin, satu hurufnya dijaga oleh 10 malaikat. Padahal surat Yasin ada 3.000 huruf. Berarti dalam surat Yasin ada 30.000 malaikat yang menjaganya. Dan dalam Al-Quran, dalam setiap surat ada keistimewaan, dalam setiap ayat ada keistimewaan, dalam setiap huruf ada keistimewaan. Contohnya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim bila dibaca sebanyak 786 kali pada malam Jumat ba'dal maghrib, terus setelah selesai ditiupkan pada air putih. Air putih diminumkan kepada anak kita, kepada anak didik kita yang bodoh, yang akalnya bodoh akan menjadi cerdas, tidak mudah lupa. Itu faedah dari Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 786 kali setelah waktu maghrib malam Jumat. Seperti lagi dalam akhir surat Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqwa la'allakum tuflihun. Itu kalau dibaca sebanyak 7 kali, lalu ditiupkan pada air putih, dibaca 7 kali lagi, tiupkan pada air putih, dibaca 7 kali lagi, ditiupkan pada air putih, dengan niat supaya yang minum ini menjadi anak yang soleh atau anak yang solihah, yang patuh kepada orang tua, patuh kepada guru-gurunya. Itu bisa terlaksana, yaitu untuk melunakkan hati manusia. Yang keempat, keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
yaitu Nabi Muhammad mempunyai syafaat atau pertolongan. Semua nabi tidak diberi syafaat, yang hanya diberi syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang paling besar adalah syafaatul utma, yaitu yang nanti akan diberikan kepada umat Rasulullah, seperti umat-umat setelah Rasulullah wafat dan sampai pada hari kiamat. Itu adalah umat Rasulullah yang apabila besok ketika yaitu dihisab dengan hisab yang berat, Rasulullah minta kepada Allah supaya umatnya dimudahkan hisabnya. Ketika melewati Shiratal Mustaqim, ada yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah menangis, minta kepada Allah, ya Allah, umatku ini jangan sampai masuk neraka. Dengan syafaatnya Rasulullah, akhirnya Allah SWT mengambil orang yang masuk neraka, dipindah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mari kita selalu mencintai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa makana wahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum jika kaum itu bersamamu Muhammad. Pada waktu ayat itu turun, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah bangga, senang. Lah sedangkan orang-orang yang jauh dari Rasulullah, seperti orang yang ada di Mekah, orang yang ada di Kufah, orang yang ada di Hijaz, orang yang ada di Taif, akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, nasib saya gimana? Saya jauh dengan jenengan, gimana nasib saya? Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat lagi, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa suatu kaum jika kaum itu mau membaca istighfar. Oleh karena itu, supaya kita sebagai umat Rasulullah terhindar dari musibah, terhindar dari adab Allah, mari kita sering atau memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga dengan kita membaca istighfar, kita bisa takarub pada Allah SWT, diberi kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Khairul kalam, nasallahu husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.